selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Kami bisa dan kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus ada dalam kehidupan kami, selalu menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pertolongan sehingga kami dapat melakukan segala hal. Kami minta tuntunan Roh Kudus, kami minta penyertaan Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa, haleluya, amin. Oke, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada ayat yang mungkin sangat menarik ya untuk kita bahas, untuk kita renungkan bersama. Mungkin ayat yang sering kita dengarkan gitu ya. Ketika Paulus dalam pelayanannya banyak penderitaan atau pengalaman yang luar biasa yang dia terima. Katakan dia mengalami kelaparan, kedinginan, penderitaan, karam kapal, mengalami hukuman, mengalami banyak sekali cobaan dalam pelayanannya, dalam memberitakan kabar baik atau kabar Injil ini. Tetapi ada ayat yang menurut saya menjadi kunci bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa melakukan segala hal, segala perkara gitu ya. Ya tentu saja ini ayat yang sudah sering kita dengar, yaitu Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita membaca ayat ini, ya tentu saja nggak ada kaitannya di ayat yang sebelumnya ya, tentang ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ada satu pernyataan bahwa dia tahu dan tidak ada yang rahasia, dan dikatakan dia bisa menanggung segala perkara. Apa sih yang menjadi kata kuncinya? Ketika kita membaca di ayat 13 ini, tentu saja saya akan menyatakan pernyataan yang dikatakan oleh Paulus, di mana dia bisa menanggung segala perkara itu karena ada satu kata dikatakan di dalam, satu kalimat, satu bagian dikatakan di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Ya, ini adalah menjadi satu kunci yang menurut saya menjadi kunci bagaimana dia bisa melakukan segala perkara, menanggung segala perkara. Karena dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Istilahnya mungkin seperti ini, ketika ada bencana alam seperti gempa bumi atau angin topan di luar negeri, orang-orang di luar sana akan turun ke dalam bunker mereka. Mereka akan turun masuk ke dalam tanah di dalam bunker mereka, dan mereka menunggu sampai badai itu berlalu. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di luar? Atau mereka berada di dalam rumah mereka? Mereka pasti tidak akan aman karena itu akan terporak-poranda, atau mereka bisa saja terbawa oleh angin, atau terkena banyak sekali serpihan-serpihan atau barang yang ikut terbang di badai. Ya, kuncinya adalah mereka berada di dalam tempat yang tepat, yaitu di bunker. Nah, ketika kita mengalami hal yang di atas tadi, mungkin Paulus katakan, karena tentu saja kehidupan kita tidak selamanya dikatakan jalan lurus saja, tidak ada badai, tidak ada hujan, ya, tetapi akan selalu ada ujian, akan selalu ada permasalahan. Tetapi kuncinya bukan seberapa banyak permasalahan itu datang, seberapa keras pencobaan itu datang, tetapi
apakah posisi kita sudah tepat dalam perlindungan, yaitu di dalam Tuhan. Kalau menurut saya ketika saya membaca ayat ini, tentu saja ayat paralelnya atau pasangannya adalah di dalam Yohanes 15 ayat 5b. Dikatakan di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ayat ini saling terhubung satu dengan yang lain. Karena ketika kita di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita dapat melakukan segala perkara yang ajaib. Kita bisa menolong orang sekalipun dalam kesusahan. Kita bisa tetap bersuka cita sekalipun dalam tekanan. Kuncinya adalah bukan seberapa banyak permasalahan itu datang, tetapi apakah kita sudah berada di dalam Kristus. Kita bisa saja di gereja, tetapi kita tidak di dalam Tuhan. Hidup kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, atau kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita bisa saja melayani, tapi belum tentu kita berada di dalam Kristus. Bisa saja itu menjadi satu tempat untuk memuaskan hasrat kita untuk dilihat orang, untuk berada di panggung. Tetapi kita tidak sama sekali merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Paulus berkata, segala perkara. Atau mungkin dalam terjemahan lainnya gitu ya, kalau dikatakan I can do all things, atau aku dapat melakukan segala hal. Ada seseorang berkata seperti ini, without him we can do nothing, in him we can do everything. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam dia kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Ketika kita berada di luar Kristus, melakukan segala hal tanpa Kristus, saya yakin kita akan keteteran. Kita akan merasa semua yang kita lakukan itu seperti beban berat. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita bisa melakukan segala hal. Kita bisa melakukan segala perkara. Kita bisa menanggung segala tekanan. Karena apa? Karena kita berada dalam perlindungan yang tepat, yaitu berada di dalam Yesus. Permasalahan bisa datang, cobaan bisa datang, tetapi hanya di dalam Kristus kita bisa mendapat ketenangan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada tempat perlindungan yang terbaik selain daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu kota benteng kita, gunung batu pertahanan kita, dan gembala kita yang baik. Mari hari ini kita terus mengambil komitmen untuk berada di dalam Tuhan, dengan membangun relasi dengan Tuhan, terus menumbuhkan pengharapan iman kepada Tuhan, sehingga kita tetap berada di dalam Dia, menanggung segala sesuatu, menanggung segala tekanan, bahkan dapat menjadi berkat sekalipun kita di dalam tekanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya kasih setiamu terus ada bagi kami. Kiranya kami juga terus ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami mau terus bersandar kepadamu. Kami mau terus berada di dalam kasih setiamu Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hanya di dalam-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Tuntun kami, bimbing kami untuk tidak jauh dari padamu Tuhan. Dan kami tetap berada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, semua di dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.